Selamat pagi semua, perkenalkan saya Mahanani Iswara dari Ilmu Komunikasi. Pernahkah kalian merasa lelah ketika bangun tidur? Nah, mungkin terdapat kesalahan pada pola tidur yang kalian. Pola tidur yang berkualitas tidak hanya mengistirahatkan tubuh kalian secara fisik, namun secara psikis juga. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pola tidur yang baik. Sebelum itu, terdapat 3 elemen penting dalam tidur yang berkualitas. Yang pertama adalah durasi atau lamanya waktu tidur berlangsung. Setiap orang membutuhkan durasi tidur tergantung usianya. Yang pertama adalah remaja usia 14 hingga 17 tahun yang membutuhkan waktu tidur sekitar 8 hingga 10 jam per hari. Yang kedua adalah dewasa muda usia 18 hingga 24 tahun yang membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam per hari. Yang ketiga, dewasa usia 25 hingga 64 tahun yang membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam per hari. Yang kedua, yaitu kontinuitas atau tidur yang berlangsung terus-menerus tanpa terganggu atau terganggu. Nah, kemudian ada kedalaman tidur, yaitu tidur yang nyenyak sehingga ketika bangun tubuh akan menjadi lebih fresh. Nah, apa saja sih manfaat dari tidur yang berkualitas? Yang pertama adalah membuat tubuh lebih sehat dan ideal. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kemudian, membantu tubuh lebih produktif seharian. Kemudian, mempertajam ingatan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga fokus. Nah, beberapa orang mungkin mengalami susah tidur atau gangguan tidur. Apa saja penyebab gangguan tidur tersebut? Yang pertama adalah stres atau masalah kecemasan. Semakin tinggi level stres seseorang, maka tidur yang berkualitas sulit didapatkan. Mungkin kalian juga mengalami masalah kecemasan. Ketika mengalami masalah tersebut, kalian bisa berkonsultasi ke dokter. Hal yang bisa kalian lakukan sendiri yaitu melakukan relaksasi, stretching, latihan pernafasan, atau meditasi. Gangguan yang kedua yaitu gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk metabolisme tubuh. Ketika kelenjar tiroid terlalu aktif, detak jantung akan lebih cepat sehingga meningkatkan kewaspadaan. Yang kemudian yaitu rasa lapar. Rasa lapar terutama saat larut malam terkadang bukanlah rasa lapar sesungguhnya. Hal tersebut merupakan sugesti untuk menghilangkan stres. Hal yang bisa kalian untuk mengalihkan hal tersebut adalah minum air putih, melakukan relaksasi, atau melakukan stretching. Yang kemudian yaitu terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkafein. Kafein dapat menghambat waktu tidur karena kafein memacu detak jantung yang akhirnya meningkatkan kewaspadaan. Kemudian terlalu lelah atau terlalu banyak beraktivitas. Aktivitas yang berlebihan dapat meningkatkan inti suhu tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan detak jantung yang kemudian menimbulkan kecemasan. Yang terakhir adalah asam lambung. Asam lambung yang naik dapat menimbulkan rasa mual, muntah, atau dapat menimbulkan rasa sakit hingga ke dada yang akhirnya mengganggu pernafasan. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah latihan pernafasan dada. Kemudian, tidak lupa yang terakhir tentunya tips untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Yang pertama adalah rajin berolahraga. Kemudian, matikan handphone 30 menit sebelum tidur. Kemudian, ciptakan suasana nyaman di ruangan tidur. Jernihkan pikiran, rileks, dan tentunya yang terakhir yaitu jangan tidur siang terlalu lama. Tidur siang yang dianjurkan maksimal adalah 90 menit. Nah, itulah beberapa hal mengenai pola tidur yang baik.
istirahat itu penting, jadi jangan abaikan kesehatan kalian, istirahat yang cukup sehingga tubuh menjadi sehat. Sekian dari saya, terima kasih.